Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama, salam hormat saya kepada ibu-ibu sekalian. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bertemu dan insyaallah kita mengambil waktu yang sebentar untuk mendiskusikan satu materi dengan judul 3 manfaat utama sholat tahajud. 3 manfaat utama sholat tahajud. Pertama, kita harus paham bahwa sholat yang paling utama setelah sholat wajib itu adalah sholat tahajud. Dan seseorang ketika dia tidak bisa sholat tahajud, maka dianjurkan untuk menggantinya sebagai nafilah, karena yang dianggap mendekati kepada kebiasaan atau kesibukan tahajud itu adalah sholat duha. Ya, jadi kelas sholat itu jadi urutannya pertama tahajud, kedua duha. Baru sholat-sholat lain yang memang tidak dianjurkan dengan amat sangat kecuali atas momentum-momentum khusus. Seperti kemarin kita ada peristiwa gerhana bulan, kita dianjurkan untuk sholat gerhana. Atau kemudian ada kebiasaan sebagian ibu-ibu yang suka melaksanakan sholat tasbih. Sebenarnya sholat tasbih tidak lebih utama anjurannya misalnya ketimbang sholat duha. Jadi kayak ibu-ibu ngaji ini sebenarnya, ini kan jamnya siap nanti sekitar jam 11 itu sudah bisa sholat duha. Jadi sholat duha itu bukan di jam 8, jam 7 gitu. Yang lebih utama dia malah di jam-jam yang seperti itu. Iya. Ini waktunya ini waktu utamanya lagi. Ya. Kalau yang waktu terbit itu namanya sholat isyraq. Itu nanti kalau sekarang sekitar jam, saya lihat dulu ini. Sholat isyraq itu bisa dilakukan. Jadi dari waktu subuh, dia kalau sekarang jam 6.22, setengah 7. Jadi kalau ibu nanti ada jadwal seperti HP ada jadwal sholat itu terbit, itu dia. Subuh terbit, terbit itu maksudnya isyraq. Jadi begitu jam segitu ibu sholat sunat 2 rakaat. Namanya sholat isyraq. Walaupun sebenarnya yang dianjurkan itu bukan sholatnya, tapi aktivitas antara subuh menuju waktu syuruk. Ya, aktivitas itu dianjurkan adalah dengan melaksanakan ibadah. Baik. Tahajud adalah satu amal yang dianjurkan sangat. Bahkan Al-Quran ditegaskan, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka. Dari wa minal lail, dari sebahagian malam, fatahajjad bihi. Jadi makna tahajud itu artinya menjauhkan lambung dari tempat tidur. Ya, nafilatan laka. Ya, nafilah itu artinya tambahan untukmu. Makanya kenapa disebut tahajud? Karena sholat ini dikerjakan selepas tidur. Jadi secara umum dalam malam hari sebenarnya ada sholat namanya qiyamul lail. Ya, qiyamul lail. Jadi dalam qiyamul lail ini paling utama, seutama-utama sholat di malam hari itu sholat witir. Dan itu kita kerjakan berapa rakaat? Paling ringkas 1 rakaat. Ya. Dan kalau ibu-ibu misalnya repot kali bangun, nanti nggak bisa bangun tengah malam, sebelum tidur kerjakan. Jadi aktivitas sudah selesai, ibu ambil wudu, kemudian sholat minimal 1 rakaat, habis itu silahkan naik ke tempat tidur. Tapi kalau memang yakin bahwa kita bisa bangun, nggak apa-apa, lepas bangun kita melaksanakan aktivitas tahajud yang diakhiri dengan witir. Dan biasanya orang mengerjakannya itu 3 rakaat. Ya, baik. Saya ingin bedakan ini. Kalau dia tidur dulu, itu namanya tahajud. Jadi Ustaz, kalau saya nggak tidur, bisa nggak saya sholat tahajud? Nah ini sebenarnya istilahnya saja nih jadinya kan. Sebenarnya kita tidak dilarang untuk melakukan qiyamul lail kalau kita tidak bisa tidur. Nggak ada masalah, sholat saja. Jadi berapa? Kalau sunnah yang ditinggalkan Nabi itu sekitar 11 rakaat. Ya, dengan pelaksanaannya tergantung. Bisa 2, 1 salam. Bisa 4, 1 salam. Artinya 4 rakaat 1 salam begitu. Baik. Jika dijalani dengan penuh ketekunan dan keikhlasan, sholat tahajud akan memberi manfaat yang amat berlimpah bagi kita semua.
Karena ini sholat di ruang cinta dan di waktu cinta. Dan biasanya orang yang baru bercinta itu merasa aura wajahnya pun berbeda itu. Jadi ciri orang yang biasa tahajud itu lain kita nengoknya, nggak biasa itu. Ya nggak kelam. Jadi bukan jelek cantiknya, tapi apa namanya? Ada cahaya lain lah yang bisa kita lihat. Ya, auranya hidup, gitu. Ya, hidup auranya. Nah itu orang yang melaksanakan ibadah. Jadi maaf ya, beda ini dengan orang bersolek. Aura ini beda dengan dia misalnya pakai eyeshadow, pakai apa ini pemerah pipi, bedaknya tebal sampai nggak nampak lagi bahagian kulit aslinya, ya itu beda. Apa namanya? Auranya berbeda dengan orang yang biasa tahajud. Ya, kenapa? Karena kalau berbedak itu tinggal mengambil alat dari luar, tapi kalau tahajud dia memang orang yang baru berada dan dari ruang dan waktu cinta. Ya. Nah, jadi makanya kalau ingin berwajah manis, biasakan tahajud. Ya, jadi paksa diri. Enggak sulit kok. Insya Allah kalau kita sudah paksa diri kita enggak sulit itu. Ya, paling nanti yang sulit itu adalah menemukan tes. Tes itu artinya rasa yang pas sehingga kita melaksanakan itu nanti dengan 11 rakaat di mana semuanya itu indah sekali. Makanya biasa yang sering kita dapat 3, 5, 7. Kalau udah enak sedikit nanti lebih enak lagi 11 begitu. Baik, apa keuntungannya? Pertama, membawa kita ke tempat yang terpuji dan mulia di sisi Allah. Inilah janji Allah, di mana Dia akan mengangkat kita ke tempat yang terpuji bagi yang melakukan tahajud dengan tekun dan ikhlas hanya mengharap Allah. Tapi kalau saya bilang semua orang tahajud itu ikhlas, bisa paham maksud saya? Apalah kira-kira rupanya? Apa sebab ibu tahajud? Saya ingin sembuh Ustaz, mau berdoa sama Allah. Kan ikhlas itu kan? Suami saya mau naik pangkat, jadi saya berharap supaya jangan ada halangan. Kan nggak ada masalah kan? Daripada dia pergi ke dukun. Jadi kayaknya kecuali ibu bisa rusak ikhlasnya nanti begini. Pagi-pagi ibu cerita sama orang. Nah itu, ngantuk kan ibu pagi ini. Nah itu dia penyakitnya di situ. Ya. Jadi yang namanya ikhlas itu ibu nggak perlu cerita sama orang. Bahkan sama suami yang ibu doakan itu nggak usah cerita. Apalagi sama siapapun yang minta doa sama kita nggak usah cerita. Biarkan itu jadi rahasia kita sama Allah. Cukup. Jadi mau minta apa? Mau minta jadi gubernur, mau minta jadi ini, mau minta jadi itu, nggak ada masalah. Minta saja sama Allah. Tapi rahasiakan dia dari makhluk. Itu yang ikhlas. Kalau pamer itu nggak ikhlas. Apalagi ujub. Nggak usah dipikir-pikir lah kalau sudah melakukan amal tahajud. Nggak perlu ujub. Ujub itu bangga diri dia. Ya. Mendapatkan tempat yang terpuji, tempat yang spesial di sisi Allah adalah impian yang layak dekat dengan penuh erat oleh berjuta insan beriman. Wajar dong kita akan rebutan kalau memang ada tempat yang khusus dikasih Allah sama kita. Dan saya perlu sampaikan tanda Allah cinta kita, itu tandanya dibangunkannya kita itu. Jadi kalau ibu dikasihnya masalah, kemudian ibu pergi tahajud, itu tanda Allah sayang sama kita. Jangan ibu curiga, ya Tuhan kenapa kau kasih aku masalah begini? Loh, karena aku suka sama kamu, maka aku suruh aku kasih kau masalah supaya kau jumpa aku sekarang. Kalau tidak, bagaimana seorang bisa terbangun di malam hari kalau bukan Allah mencintainya? Karena kadang kita berhayal bisa bangun tengah malam, pakai alarm, pakai segalanya, tapi nggak kebangun juga. Ya. Cuma kalau Allah memang sudah mau, Dia bangunkan kita. Tapi ada juga yang sudah bangun, tapi kebetulan rupanya nggak Allah cintai dia, nggak Allah ajak, sehingga dia pun masuk ke dalam kamar mandi, habis kamar mandi dia tidur lagi. Nah, itu penyakit itu. Ya, baik. Mendapatkan tempat terpuji, tempat terindah di sisi Allah berarti terbentangnya jalan keselamatan dalam hidup dunia dan juga terutama dalam hidup setelah mati. Ya, bersolek cantik kali ibu-ibu, meninggal juga nih kita. Ini casingnya ini. Seperti HP yang pakai casing. Ibu mau casing buat apa, ibu tinggal itu nanti. Ya. Jadi hati-hati, jangan kita terabaikan dengan apa yang, jangan merasa takjub, jangan merasa puas dengan keadaan kita sekarang.
Kenapa? Karena sebenarnya aslinya kita itu kita pun tahu kayak mana. Ya, manusia ini sewangi apapun karena pakai minyak wangi. Tahu saja mandi sekali. Tahu saja gosok gigi sepanjang hari. Dan coba rasakan, gak usah orang lain, dia sendiri merasakan baunya, bau kali itu. Ya, itu aslinya kita. Jadi aslinya casing ini sebenarnya karena adanya ruh. Jadi kalau ruh ini baik, maka dia pun akan terkondisikan menjadi baik. Jadi yang dimaksud dengan maqam mahmudah tidak hanya sekedar, ya, tidak hanya sekedar tempat yang baik, tidak hanya sekedar apa istilahnya ya, keselamatan dalam kehidupan dunia, tapi juga Allah memberikan surga sama kita. Surga itu apa? Ya, surga itu saya mau sampaikan, ini berulang-ulang saya bilang, ini di mana-mana juga seperti kata Nabi. Sekarang gini aja. Coba mimpikan sebuah kesenangan yang ibu khayalkan tapi rasanya mustahil ibu dapatkan. Coba tulis apa yang ibu mau. Kalau rumah kayak mana, kalau perhiasan kayak mana, kalau kecantikan kayak mana, silahkan hayalkan itu. Dan surga masih jauh lebih tinggi dari itu. Jadi kalau mau bicara surga seperti itu. Karena kalau saya bilang surga itu adalah rumah besar, ya orang yang udah punya rumah besar mana berpikir lagi masuk surga? Ngapain pula aku mikirin rumah besar, rumahku udah besar. Jadi kalau ada orang di luar sana jalan dan dia tidak punya rumah, dia akan bilang enak kali lah orang yang tinggal di rumah ini. Itu bagi orang yang tidak punya rumah. Sekarang yuk kita cari orang paling kaya di muka bumi, suruh dia berhayal tentang apa yang dia inginkan dan dia belum dapatkan itu. Maka surga jauh lebih dari hayalannya itu. Ya. Baik, itu pertama. Ini ceramah saya nggak lama ini, tapi insya Allah nanti kita akan diskusi lebih lama. Saya kira ibu-ibu orangnya kritis untuk bisa diskusi. Kedua, ritual sholat yang mujarab untuk mengantarkan doa dan harapan. Jadi tahajud ini merupakan ritual yang paling pas untuk berdoa dan berharap sama Allah. Ya, sholat tahajud merupakan ibadah yang utama, yang merupakan media mustajab. Mustajab itu artinya dikabulkan. Jadi mujarab kalau bahasa kita, untuk mengantarkan doa kita kepada Allah tentang impian membangun keluarga sakinah. Kalau stres, ada berapa banyak orang dia mengira bahwa cara untuk menghadapi suami, ini kan ibu-ibu ini banyak suami yang mulai macam-macam, minta saja sama Allah. Di samping kita melayani dengan baik. Jangan melakukan satu tindakan yang tidak benar, nggak perlu pergi ke dukun. Ya, karena Allah yang memberikan dia kepada kita, Allah bisa menjaga kita dan kita juga. Ya Tuhan, bisa jadi aku ini yang bertingkah bukan suamiku. Karena sekarang ini zaman aneh ini. Ya, bagus suami, apa istilahnya, lurus dia, sayang dia sama kita, tapi mata kita masih nengok yang lain lagi. Ini zamannya. Zamannya apa? Karena zaman kita ini melalui HP saja kita bisa buat apa yang kita, ya, jumpa kawan lama, kawan sekolah dulu dan sebagainya. Kemudian setan pun muncul. Kenapa? Karena ketika saya SMS-an itu sudah dalam bentuk bisa dibilang dia khalwat. Kalau khalwat, setan datang kalau tidak karena Allah. Ya, nah ini baik. Maka minta sama Allah. Apalagi sakit, minta sama Allah. Apalagi ada sesuatu, minta sama Allah. Karena itu waktu Allah datang atau waktu Allah paling fresh nerima kita, kalau pakai bahasa manusia. Karena ada kadang-kadang kita kalau di kantor jumpa pimpinan, ini lagi sedang nggak bisa dijumpai Pak, lagi suntuk mukanya, lagi nggak enak. Nah, kapan Allah paling bagus kita jumpai? Karena pada saat dia paling mencintai kita. Kapan itu? Waktu tahajud. Nah, di waktu ini silahkan minta sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pada tiap malam Rabb kita turun ke langit dunia ketika tinggal sepertiga malam akhir. Jadi kalau sepertiga malam akhir sekarang ini dari jam kira-kira jam 4 lah, atau setengah 4. Ya, Ustaz, saya terbangunnya jam setengah 5, masih bisa tahajud. Itu waktu terbaik. Iya ibu, itu waktu yang paling luar biasa. Setengah 5. Ya. Kenapa? Kok malu kenapa? Lo itu waktu yang paling bagus.
Ya, itu waktu yang paling bagus. Subuh kita sekarang jam 5 lewat 6 menit atau 8 menit misalnya. Setengah 5 itulah waktu yang paling bagus. Ya. Jadi kalau di Mekah, di Madinah, setelah azan pertama, itu waktu yang paling bagus. Jangan terus ibu pikir, wah yang terbagus itu sebenarnya kan jam 2 atau jam 3. Enggak, sepertiga malam yang terakhir sebelum datangnya subuh. Sama juga kalau sahur juga di waktu itu, ibu. Jadi ibu nanti, ibu kalau bulan puasa subuhnya jam 5, ibu kebiasaan sahur jam berapa? Jam 4. Setengah 5 ambil supaya pas subuh masih terasa lagi. Enggak, masih kerja perut itu lagi kan kalau dia apanya. Kalau saya memang, kami di rumah, mohon maaf, saya ada kebiasaan itu paling setengah 5 itu pun kecepatan. Kalau subuhnya jam 5 misalnya, kami sahur itu 5 kurang 15. Karena imsa nggak usah abaikan, imsa itu nggak usah pikirkan itu. Yang ibu tengok itu kapan subuh, bukan azan bu. Kalau azan itu sautan masjid. Tapi jadwal subuh, misalnya jam berapa subuh, jam sekian. Nah itu tempelkan jam sekian subuh. Nah, udah selesai. Jadi jangan udah imsa. Kenapa rupanya kalau imsa? Apa masalah? Nggak ada masalah. Ya, baik. Oke. Jadi bahkan kalau di saat itu ibu tidak sedang sholat, misalnya ibu terbangun, ibu tidak sedang sholat, itu waktu terbaik ibu berdoa sama Allah. Dan berdoa itu tidak harus duduk di atas sajadah. Berdoa itu anytime, kapan saja, dalam kondisi yang memang kita sedang baik. Begitu ya. Baik, itu kedua. Ketiga, belum. Barang siapa menyeruku, akan aku perkenankan seruannya. Siapa yang meminta, aku kasih permintaannya. Dan siapa yang mohon ampun, aku ampunkan. Jadi itu waktu terbaik bagi kita untuk curhat. Jadi bagaimana cara terbaik berdoa di waktu tahajud itu? Kalau saya ngajarin ibu begini, nggak harus ibu angkat Alhamdulillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala, nggak harus begitu. Jadi gimana? Kita ibu duduk aja, kayak ibu cerita saja lah. Tuhan, aku ada masalah ini ya Allah, takut kali aku masuk neraka. Nah udah, silakan ngomong aja terus, kayak ibu sedang curhat sama orang. Silakan berbisik-bisik sama dia. Ya, itu yang dimaksud dengan munajat, mengeluarkan isi hati kita. Kita kan paling tahu kita ini kelasnya kayak mana sih. Ya. Jadi tadi sebelum subuh saya baca cerita tentang takdir. Apa kata banyak hadis bicara begini, bahwa Allah itu setelah menciptakan Adam, maka dia menyapu sulbi, tulang. Jadi tulang rusuk Adam itu disapu Allah, maka dari sapuan itu muncratlah anak cucunya. Ruh-ruhnya itu muncul. Dan Allah mengatakan bahwa ini semuanya penghuni surga, yang ini penghuni neraka. Terus para sahabat tanya, ya Rasul, kalau sudah ditetapkan kita masuk surga, masuk neraka, itu enggak nyimpang lagi itu? Kira-kira ini saya ramu dari sekian hadis. Enggak. Jadi ibu udah ketahuan, ibu udah jelas itu posisinya di mana. Surga, neraka kita udah tahu. Yang mana masuk surga, yang mana masuk neraka. Enggak silap Allah. Jadi iya jadi untuk apa beramal? Kan begitu kan? Maka apa kata Nabi? Orang yang masuk dalam surga akan dimudahkan untuk melakukan amal penghuni surga. Sementara orang yang masuk dalam neraka, dia akan dimudahkan untuk melakukan amal penghuni neraka. Jadi tinggal ibu tengok-tengok saja, ada nggak peluang surga sama kita? Kan ada kan? Kalau gitu rawat peluang ini. Nah, kira-kira begitu aja. Ya, tapi mesti nyampur nih Ustaz, mesti mau aku berdosa. Kalau gitu ada peluang masuk neraka dulu ini. Astagfirullahaladzim. Ya, itu yang harus kita. Ya Allah, kalau saya membayangkan itu. Makanya walaupun kita sudah pernah berdosa, jangan pernah kita bilang sama diri kita nggak apa-apa lah masuk neraka aja. Karena sebenarnya
Allah yang telah menciptakan kita itu masih menyediakan keampunan untuk kita. Jadi kalau ada orang yang terjebak melakukan amal penghuni neraka, seharusnya dia cepat minta ampun sama Allah. Itu tanda dia penghuni surga. Tapi kalau dia masih alah tak perlulah, udah capek pun minta ampun, masih berdosa juga nyawa. Nah itu tanda kayaknya hampir pasti masuk neraka dulu kalau orang kayak gitu itu. Ya, nah itu hati-hati. Baik, kita lanjutkan, ini yang terakhir. Merajut kedekatan dengan Sang Ilahi. Melakukan salat tahajud dengan tekun dan konsisten akan membuat kita makin dekat dengan Allah. Wah, ini mantap ini. Kalau sudah makin dekat sama Allah kan makin mudah urusan. Kenapa? Segala masalah di dunia ini dia yang bisa bantu kita. Ya, cuma ini dengan menguatkan keyakinan. Kedekatan ini akan membuat kita makin tenang dalam hidup. Itu yang membuat kemarin saya ada perjalanan umroh, saya bilang, lihatlah ini tempat sa'i ini. Sofa Marwah, Sofa Marwah, Sofa Marwah. Apa yang dilakukan oleh Hajar waktu itu? Ngapain dia? Nyari air. Airnya di mana munculnya? Jadi kalau ibu ini tengok tangan saya ya. Ini Bukit Sofa, Bukit Marwah. Ini Ka'bah. Air itu muncul di sini. Tidak ada hubungannya dengan pencarian Hajar. Ya kan? Sofa Marwah, nggak keluar dari situ. Di mana munculnya? Di sini. Siapa yang munculkan? Allah. Nggak ada makhluk di situ. Sudah? Pertanyaannya, jadi kalau gitu ngapain berusaha? Berusahalah karena Allah mau lihat kita itu tegarnya. Hasilnya Allah yang akan kasih. Jadi sebenarnya tanpa usaha pun Allah bisa kasih, tapi kita jadi cengeng. Maka disuruh Allah kerja kalian. Ya. Jadi maaf cakap. Ini maaf ini ya, jangan ibu salah paham sama saya. Berhubungan suami istri, apa langsung bisa dapat anak? Enggak. Kalau begitu siapa yang ngasih anak? Allah. Kalau gitu ikhtiar sajalah. Tapi Ustadz, kata dokter saya, ikhtiar saja, tapi jangan putus minta sama dia. Ikhtiar itu bisa apa saja yang halal. Ya, misalnya dokter bilang begini, harus proses ini. Ya, pokoknya selama itu halal, kerjakan pekerjaanmu. Nanti seberapa tingkat kesabaranmu Allah akan lihat. Mungkin saya pernah cerita sama ibu tentang seorang laki-laki. Ini kisah nyata ya. Dia dari Somalia. Ya, Somalia. Astagfirullah, saya khilaf. Somalia kelihatannya. Dia kerja di Riyadh. Jadi kerja jadi tukang bangunan. Harapan dia bisa pergi ke Saudi itu kan bisa kerja, dapat gaji banyak. Ternyata dia tidak cukup untuk hidup di sana aja, dia tidak cukup. 5 tahun dia kerja, jangankan ngasih ke kampung, untuk memenuhi kebutuhannya saja dia tidak cukup. Sampai terakhir dia menyerah. Apa dia bilang sama kawan-kawannya? Saya rasanya udah tak sanggup lagi meneruskan. Keluarga saya di kampung 5 tahun saya tinggal, saya tidak ada tabungan apapun. Saya rencana mau pulang, tapi saya punya problem. Apa problemnya? Saya nggak punya duit untuk beli tiket. Boleh nggak kalian bantu saya beli tiket supaya saya bisa pulang? Akhirnya singkat cerita, kawannya bahasa kita tek-tekan, kasih bantuan, beli tiket. Begitu dapat duit dia langsung pergi ke travel. Ternyata travel bilang, maaf, pesawat ke Somalia tidak ada, atau perjalanan ke tempat tujuan dia tidak ada, karena waktu itu Libya, dan sampai sekarang masih Libya sedang bergolak. Jadi pesawat dipending. Berapa lama? Seminggu. Dia tunggu seminggu, dia bingung mau pulang ke kos. Dia sudah kadung pamit sama kawannya. Akhirnya dia nginap di masjid. Kepada najar masjid dia bilang, minta izin saya Pak, saya tinggal sini saja boleh nggak? Seminggu aja. Saya barter lah, saya azan tiap hari. Akhirnya dia azan setiap hari. Sampai minggu terakhir, karena berangkatnya adalah 5:30 pagi, dia izin tidak sholat subuh di masjid dan tidak azan. Dan akhirnya dia berangkat ke bandara. Dia tunggu, sudah di ruang tunggu, didatangin orang dengan badan tegak. Anda yang namanya Sianu? Iya, oke, ikut kami. Ikut kemana Pak? Udah ikut saja. Dibawa keluar. Pak, saya mau pulang. Ya udah ikut saja. Dia bingung.
Ternyata dia dibawa ke istana seorang pangeran. Nah, begitu nyampe di dalam, dia menunggu sebentar, pangeran keluar. Pangeran Saudi lah, bukan banyak pangeran-pangeran itu. Ditanya, Anda yang biasa azan di masjid? Iya, kalau bahasa kita, iya Pak. Tadi pagi subuh kenapa tidak azan? Saya mau pulang. Saya sudah di bandara, saya sudah minta izin sama najib masjid. Dia belum tahu ini siapa. Gitu. Kau tahu nggak, katanya, sejak kau azan itu di masjid, nggak pernah aku subuh ketinggalan. Tadi pagi aku ketinggalan lagi. Rupanya kau tidak azan. Maka aku tanya ke masjid, katanya kau di bandara, maka aku suruh jemput kau ke bandara. Kenapa? Mau kemana kau? Saya mau pulang. Mana negerimu? Di sini. Loh. Jadi berapa lama kau di sini? Kenapa kau pulang? Udah nggak tahan aku tinggal sini Pak. Cerita panjang lebar deh. Berapa gajimu sebulan rupanya? Dia bilang, saya bergaji sebulan berapa? Dia bilang 1.400 Riyal. Ya. Berapa lama kau tinggal sini? Saya sudah 5 tahun. Jadi mau pulang mau ngapain? Ya udah, saya nggak udah. Kau pergi pulang ke kampungmu, nanti kau balik lagi kemari. Gajimu, panggilnya berapanya? Kau catat, hitung 1.400 kali 5 tahun. Bayar cash. Nah, kau bawa ini pulang. Dan kemudian tiketmu udah di-booking, kau pulang, tinggal kau di sana 3 bulan, habis itu kau balik lagi kemari dan kau jadi muazzin di masjidku itu. Rupanya itu masjid yang di bawah tanggung jawab si pangeran. Apa rahasia dia? Nah, itu yang mau kita diskusikan. Apa rahasia dia? Ternyata ketemu rahasianya, dia tidak pernah berusaha sama Allah. Dia selalu menjaga ibadahnya kepada Allah. Ini yang jarang-jarang kita dapat ini sebenarnya. Jadi makanya sabar. Bahasa sabar itu seberapa lama? Ya sabar itu memang nggak ada batasnya. Selama kita belum dapat apa yang kita mauin, bersabarlah di situ. Ya, baik. Ibu-ibu yang mulia, tahajud itu insya Allah bisa memberikan kebahagiaan kepada kita, yang justru korelasinya terletak seorang yang tekun tahajud dengan istiqomah, dia akan merasakan kebahagiaan yang menjalar di segenap relung raganya. Ibu-ibu yang rumahnya dekat masjid, coba nanti subuh kalau pas bisa sholat, berangkat subuh ke masjid. Nanti pulang subuh, coba rasakan ada sesuatu. Kalau kita jarang ya, yang jarang itu terasa itu ada sesuatu yang berbeda, rasa bahagia. Ya, rasa bahagia. Kenapa? Kita nggak tahu. Seperti ada kita menghirup udara yang berbeda, yang dengan menghirup udara itu kita merasakan kebahagiaan yang bisa terasa sampai pagi hari ketika kita sudah beraktivitas. Ya, ini 3 keuntungan yang insya Allah bisa menjadi catatan kita dalam untuk memperkuat keinginan kita melaksanakan ibadah tahajud. Saya pikir ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.